Balik lagi di program diri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya menjadi orang yang tahu diri. Karena seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, matilah kamu sebelum mati. Yang mana mengartikan bahwa kita harus bisa menjadi bukan siapa-siapa untuk bisa khusyuk dalam beribadah maupun untuk bisa mengetahui alasan kita hidup sebagai manusia atau alasan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Jadi, menjadi tahu diri adalah sebuah awal untuk menghilangkan dualisme kita dengan Tuhan, di mana dengan kita menjadi bukan siapa-siapa, kita bisa berpikir lebih banyak tentang alasan kita hidup dan bagaimana kita menghabiskan waktu kita dalam kehidupan ini. Jadi menjadi orang yang paham akan dirinya atau tahu tentang diri sendiri adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dan di sini saya sudah merangkum 25 alasan kenapa kamu harus menjadi orang yang tahu diri. Jadi yang pertama adalah belajar menghadapi tantangan hidup. Menjadi tahu diri berarti menghilangkan eksistensi diri dan menekan ego seminimal mungkin. Menjadi tahu diri juga berarti mengenal diri sendiri. Disinilah kita akan belajar bagaimana kita akan menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Karena saat kita melawan diri kita sendiri, kita akan belajar untuk menghadapi apa yang ada di luar diri kita, yang akan masuk kepada diri kita, dan bagaimana kita akan merespon setiap kejadian yang muncul atau terjadi di luar diri kita. Dengan kata lain, kita akan dipaksa untuk belajar dan berpikir lebih banyak daripada biasanya. Karena menjadi tahu diri akan membuat kita memiliki kontrol diri yang diharuskan kuat untuk bisa menghadapi semua tantangan dalam kehidupan. Menjadi orang yang tahu diri juga mengartikan bahwa kita akan lebih siap menghadapi tantangan yang berat yang terjadi atau yang muncul atau yang diciptakan oleh situasi-situasi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Entah itu datang dari orang lain maupun datang dari situasi atau hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Alasan kedua, kenapa kita harus bisa menjadi orang yang tahu diri adalah karena dengan mengetahui diri sendiri atau dengan sadar akan batasan-batasan yang kita tidak bisa lampaui, membuat kita menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Karena dengan tahu diri, kita akan sadar untuk tidak melampaui batasan yang tidak seharusnya kita lampaui, tentang bagaimana kita menyikapi sebuah situasi maupun bagaimana kita bercanda terhadap orang lain. Ini juga berarti kita akan memahami diri kita sehingga kita berani untuk mencapai hal yang lebih yang sebenarnya mampu untuk kita capai. Yang sebelumnya kita selalu merasa takut untuk selalu berbuat baik atau berkembang setiap hari. Dengan mengetahui diri sendiri menjadi membuat kita sadar kalau kita sebenarnya mampu dan sanggup untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari yang kita miliki saat ini. Tentu saja perasaan tahu diri ini juga akan menghentikan kita menjadi berlebihan dalam memperjuangkan hal tersebut, sehingga kita tidak akan memberikan dampak yang buruk terhadap orang yang ada di sekitaran kita. Alasan ketiga, kenapa menjadi tahu diri adalah hal yang harus kita miliki adalah karena dengan memahami diri sendiri kita akan tahu kekurangan yang kita miliki. Dengan mengetahui kekurangan-kekurangan tersebut, kita jadi mengerti bahwa kita harus memperbaiki diri dalam bidang apa dan dalam bagian mana yang sebenarnya kita tidak bagus di dalamnya. Dengan kata lain, semakin tahu dirinya kita,
kita akan memiliki lebih banyak peluang untuk menjadi orang baik dan orang yang lebih tangguh ke depannya. Karena kekurangan menjadi semakin jelas, dan jelasnya kekurangan membuat kita paham apa yang harus kita perbaiki terhadap diri sendiri. Alasan yang keempat adalah kita akan belajar menjadi orang yang lebih menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri berarti lebih bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Kita tidak akan terbelenggu oleh pandangan ataupun pemandangan yang diberikan orang lain terhadap diri kita. Karena kita akan memiliki kesadaran diri yang lebih kuat, yang mengatakan bahwa kita sadar apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang harus kita lakukan. Alasan yang kelima adalah meningkatkan percaya diri. Manusia secara umumnya terlalu fokus pada kekurangannya. Kita sebagai manusia cenderung untuk terjebak pada perasaan-perasaan negatif yang kita miliki. Entah itu bersumber dari peristiwa-peristiwa di masa lalu maupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa sekarang ini. Nah, menjadi orang yang lebih tahu diri akan membuat kita sadar tidak hanya kekurangan maupun kelemahan kita, melainkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dengan kata lain, kita akan mampu untuk menghargai diri sendiri karena kita bisa menyeimbangkan kekurangan dan kelebihan secara lebih baik. Yang mana dengan kata lain kita akan mampu untuk belajar menerima diri kita sebagai manusia seutuhnya. Karena mengetahui kelebihan saja akan membuat kita menjadi orang yang sombong. Sebaliknya, hanya berfokus pada kesalahan dan kekurangan akan membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Makanya penerimaan diri ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih stabil, yang lebih bersyukur, dan lebih sadar bahwa kita juga memiliki kekurangan-kekurangan. Alasan yang kelima adalah menjadi orang yang tahu diri akan membuat kita menjadi orang yang lebih percaya diri. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, dengan mengetahui diri sendiri kita juga akan bisa paham akan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dan hal ini akan membuat kita memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi karena kita paham kita memiliki nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh orang lain di luar sana. Alasan yang keenam adalah kita bisa menjaga keseimbangan mental kita. Sebagai manusia, kita kadang terlalu fokus terhadap pandangan orang terhadap diri kita. Kita juga kadang lupa hal itu dan terlalu fokus pada diri sendiri sehingga kita seringkali menyakiti orang lain. Kadang kita juga terlalu sering menyakiti diri sendiri dengan mengingat semua masalah dan kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat sebelumnya. Dan dengan menjadi orang yang lebih tahu diri, kita akan bisa mengatur keseimbangan antara bagaimana kita mencerna semua stimulasi yang datang dari luar, mulai dari pandangan orang terhadap kita dan pandangan sistem atau masyarakat terhadap sesuatu yang kita lakukan. Dengan kata lain, stigma masyarakat terhadap diri kita. Dan juga tentang bagaimana kita menilai diri kita secara keseluruhan. Karena semakin rendah kita menilai diri kita, kita akan melakukan dan merasakan hal-hal yang buruk dan rendah terhadap diri sendiri. Begitupun jika kita menilai diri kita terlalu tinggi, kita akan keluar batas dan membuat kesalahan-kesalahan yang bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu sangat penting untuk bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut agar kita bisa menjadi orang yang bermental lebih stabil daripada sebelumnya.
Disinilah pentingnya menjadi orang yang tahu terhadap diri sendiri. Alasan yang ketujuh adalah untuk menghindari tindakan impulsif yang merugikan. Entah itu merugikan kita ataupun orang di sekitaran kita. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak tahu diri, di mana mereka akan lebih dikontrol oleh emosi-emosi sesaat atau impuls-impuls emosi yang datang dari luar diri mereka. Entah saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, ataupun saat situasi yang mereka hadapi berada di luar ekspektasi mereka. Maka muncullah impuls-impuls emosi yang bisa merugikan diri sendiri maupun merugikan orang yang ada di sekitaran kita. Karena emosi yang tidak teratur dan tidak stabil pastinya akan memunculkan tindakan-tindakan yang impulsif. Alasan yang kedelapan adalah mengetahui diri sendiri, atau dengan kata lain tahu diri akan membuat kita sadar akan batasan-batasan yang seharusnya tidak kita lampaui. Batasan-batasan inilah yang seringkali kita langgar sehingga membuat diri kita dalam bahaya, membuat kita menyakiti diri sendiri maupun menyinggung orang lain yang ada di sekitaran kita. Dengan mengetahui batasan, kita akan memiliki lebih sedikit kemungkinan untuk memiliki musuh di luar sana. Kita juga akan menjadi orang yang lebih sadar diri dan mampu untuk menghargai orang lain lebih banyak lagi. Alasan yang kesembilan, kenapa kita harus menjadi orang yang tahu diri adalah karena dengan mengetahui diri sendiri, kita akan paham kalau kita seharusnya tidak melakukan sesuatu karena hal tersebut akan merugikan orang lain. Karena dengan tahu diri, kita tidak hanya akan peka terhadap diri kita sendiri, kita juga akan lebih memikirkan bagaimana orang bersikap terhadap kita dan bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain untuk menghargai orang tersebut. Dengan kata lain, kesadaran ini yang semakin membesar dan semakin meningkat akan membuat kita bisa menghindari merugikan orang lain. Yang ke-10 adalah kita akan meningkatkan rasa syukur. Jadi bagaimana sih rasa syukur itu bisa muncul dalam benak seseorang? Ketahuilah, rasa syukur bisa muncul saat kita bisa menghargai dan melihat semua anugerah dan pemberian yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri kita pribadi. Karena kalau kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak kita miliki dan dimiliki oleh orang lain, kita hanya akan merasa iri dan dengki. Jadi mulailah melihat kelebihan-kelebihan yang kita miliki dan bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada diri kita. Alasan yang ke-11 adalah kita akan bisa belajar untuk melihat diri kita sendiri secara lebih objektif. Melihat diri secara lebih objektif berarti kita bisa memahami diri kita secara keseluruhan, baik sesuatu yang mampu kita capai maupun kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Melihat diri secara objektif juga kita mampu untuk melihat diri kita dalam sudut pandang orang lain. Dengan kata lain, kita mampu melihat bagaimana sih orang lain akan melihat kita saat kita bersikap di depan mereka. Yang berarti jika kita mampu untuk melihat diri kita dalam berbagai sudut pandang, kita akan lebih bisa menghargai orang lain dan menghindari konflik dengan orang lain. Kita juga akan mampu untuk melihat diri kita secara seutuhnya atau dalam pandangan yang lebih luas. Alasan yang ke-12 adalah kita akan mampu untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri kita terhadap berbagai situasi yang kita hadapi. Karena seperti yang kita katakan tadi, dengan menjadi tahu diri,
kita akan bisa melihat diri kita menjadi orang yang lebih objektif atau dari berbagai sudut pandang. Dengan kata lain, kita akan menjadi orang yang lebih fleksibel dan mampu untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Kita akan mampu untuk mengolah diri kita saat kita berhadapan dengan berbagai jenis manusia di depan kita. Walaupun yang kita hadapi adalah orang yang seharusnya kita hindari. Alasan yang ke-13 adalah untuk bisa mengembangkan potensi pribadi kita. Menjadi tahu diri akan membuat kita lebih sadar tentang diri sendiri, lebih peka terhadap keadaan kita saat ini. Tentu saja juga berarti lebih peka terhadap kekurangan dan juga apa yang mampu untuk kita capai ke depannya. Dengan kata lain, kita akan sadar di mana passion kita dan potensi-potensi yang terpendam dalam diri kita yang sebenarnya bisa kita tingkatkan untuk membantu diri kita maupun orang lain. Alasan yang ke-14 adalah meningkatkan rasa empati. Berempati adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang manusia. Apalagi jika manusia tersebut terlalu sibuk terhadap dirinya sendiri, di mana menjadi hal yang lumrah bagi kehidupan manusia. Nah, disinilah pentingnya menjadi tahu diri. Karena dengan menjadi orang yang lebih tahu diri, kita akan bisa paham tentang emosi yang sedang dihadapi atau dilema yang sedang dihadapi oleh orang lain. Kita tidak perlu menghadapi masalah yang dihadapi oleh orang yang ada di sekitaran kita. Tapi dengan menjadi orang yang sadar diri, kita akan cenderung untuk berpikir lebih banyak tentang masalah-masalah yang orang lain hadapi karena kita mampu untuk berpikir dari sudut pandang yang lebih banyak. Kita sudah tidak akan terlalu fokus terhadap diri sendiri kalau kita sudah tahu diri. Kita juga akan bisa untuk memikirkan orang lain lebih banyak dan menghargai orang lain lebih banyak. Alasan yang ke-15 adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Setiap hari kita selalu berkomunikasi dengan orang lain. Dan kadang saat berkomunikasi, kita selalu merasa bahwa kita harus menjadi pusat perhatian atau pusat gravitasi dari komunikasi yang terjalin. Kadang kita sebagai manusia tidak ingin disalahkan oleh orang lain dan ingin selalu lebih dari lawan bicara kita. Disinilah pentingnya menjadi orang yang lebih tahu diri. Karena dengan semakin sadarnya kita tentang diri kita akan mampu untuk melihat bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik. Tentang kapan kita harus bisa merendah untuk menghargai orang lain, dan kapan kita harus meninggi untuk bisa mempertahankan harga diri. Alasan yang ke-16 adalah kita akan mampu untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dengan menjadi tahu diri. Ini sangat berhubungan erat dengan kemampuan komunikasi kita yang selalu berkembang setiap harinya. Karena fleksibilitas diri dan kemampuan untuk merespon dengan tepat di saat kita berinteraksi dengan orang lain akan membuat kita menjaga hubungan baik dengan orang tersebut. Karena mereka akan suka berbicara dengan kita karena merasa dihargai, dan mereka tidak akan merendahkan kita karena kita memiliki nilai lebih yang kita bisa sampaikan saat kita berbicara dengan mereka. Tentu dengan cara-cara yang tepat. Alasan yang ke-17 adalah kita akan paham kapan dan bagaimana kita harus menghindari konflik. Jujur saja, dengan tahu diri kita juga bahkan bisa membuat konflik dengan sengaja. Namun, saya akan mengarahkannya ke arah menghindari konflik. Bahkan jika kita memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi lagi dan selalu terasa setiap hari,
kita bahkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang lain tanpa ada sangkut pautnya terhadap diri kita. Ini terjadi karena kita yang sudah tahu diri sering untuk berpikir tentang bagaimana orang lain bersikap terhadap kita jika kita melakukan sesuatu. Karena menjadi tahu diri berarti kita menekan ego. Dan menekan ego berarti kita tidak bisa dikuasai oleh emosi-emosi negatif yang muncul dari luar maupun dari dalam diri kita. Dan dengan tidak adanya ego dalam bersikap, kita bisa menjadi orang yang lebih stabil sehingga mampu untuk menghindari konflik dengan orang lain. Alasan yang berikutnya adalah kita akan menjadi orang yang lebih peka terhadap apa yang harus kita lakukan dan perjuangkan. Dengan kata lain, kita akan mampu untuk membuat tujuan hidup yang lebih jelas untuk kita capai. Kurangnya rasa tahu diri akan membuat orang ingin mencapai hal yang terlalu tinggi dari kemampuan mereka, yang berujung pada terjebaknya seseorang terhadap angan-angan belaka tanpa membuat rencana dan tindakan yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang tahu diri memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi daripada orang lain secara umumnya, yang mana mengartikan bahwa mereka paham apa yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dan bagaimana membentuk tujuan yang sehat, yang tepat, dan yang baik untuk bisa dicapai ke depannya. Alasan yang ke-19 adalah meningkatkan kemampuan menganalisa keputusan. Dan ingatlah, jangan pernah mengambil keputusan saat kamu terlalu senang ataupun terlalu sedih dan saat kamu sedang marah. Karena biasanya keputusan yang diambil saat kita mendapatkan emosi-emosi yang berlebihan akan berakhir pada keputusan yang kurang tepat. Dan bagaimana keputusan itu bisa diambil oleh orang yang memiliki kecenderungan untuk tahu diri lebih banyak? Tentu saja kestabilan datang lebih tinggi dari orang yang tahu diri, yang mana membuat pengambilan keputusan menjadi lebih baik karena analisa keputusan-keputusan yang ada akan jadi lebih terang dengan kestabilan diri yang lebih tinggi. Alasan yang ke-20 adalah dengan menjadi tahu diri, kita sedang belajar untuk menghargai orang lain. Sebenarnya menjadi tahu diri membuat kita lebih berpikir banyak terhadap diri kita secara pribadi. Namun ketahuilah, berpikir tentang diri sendiri lebih banyak tentang apa yang baik terhadap diri dan tidak baik terhadap diri juga akan mempengaruhi orang lain di luar diri kita, di mana kita akan paham jika kita menyakiti orang lain, orang tersebut akan bisa membenci kita yang akan menjadi dampak buruk terhadap diri kita ke depannya. Maka dari itu, menjadi tahu diri bisa berarti kita sedang belajar untuk menghargai orang lain dengan kemampuan diri untuk melihat situasi dan diri sendiri secara lebih objektif. Alasan yang ke-21 adalah dengan menjadi tahu diri, kita akan menjaga moral kita dalam berperilaku. Karena memang pelanggaran dari moral dan norma sosial selalu muncul dari kurangnya kesadaran diri yang bersumber dari terjebaknya seseorang dalam emosi-emosi negatif yang terlalu berlebihan. Dan karena menjadi tahu diri membuat kita lebih peka terhadap diri sendiri, akan membuat kita menjadi berperilaku lebih baik dan menjaga diri untuk tidak bertindak melanggar norma atau berperilaku tidak bermoral. Alasan yang ke-22 adalah menjadi tahu diri akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan konflik.
entah itu masalah yang terjadi dalam diri kita atau yang menyangkut diri kita, maupun yang menyangkut orang lain yang ada di sekeliling kita. Karena penyelesaian konflik selalu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan perasaan yang tenang. Semakin tenang seseorang, mereka akan bisa melihat situasi semakin lebih objektif, sehingga memunculkan berbagai macam jalan keluar dari masalah yang terjadi. Disinilah manfaat dari menjadi tahu diri. Karena dengan tahu diri, kita akan menjadi orang yang lebih tenang, yang bisa melihat segala situasi secara lebih objektif, yang mana akan membuat kita bisa berpikir jernih tentang penyelesaian dari konflik-konflik yang terjadi. Alasan yang ke-23 adalah membentuk lingkungan yang positif. Mungkin sebagian orang akan cenderung untuk mengikuti lingkungannya. Tapi orang dengan kesadaran diri yang tinggi atau orang yang tahu diri bisa mengontrol lingkungan yang dia miliki. Ya, kalaupun dia tidak bisa merubah orang lain yang ada dalam lingkungannya, dia bisa memilih untuk menghindari lingkungan yang tidak sehat yang dia tempati. Karena mau bagaimanapun, pengaruh lingkungan terhadap perilaku seseorang dan kepribadian seseorang sangatlah besar. Dan menjadi sadar diri dan tahu diri adalah sangat fatal jika kita ingin bisa mengontrol lingkungan kita untuk menjadi lebih baik. Karena dengan menjadi orang yang bisa diikuti, kita bisa membawa lingkungan positif tersebut, karena kita adalah contoh yang selalu diikuti oleh orang di lingkungan tersebut. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang matang dalam kesadaran dirinya dan dalam tindakannya, yang mana dimulai dari sifat tahu diri atau mengenal diri. Alasan yang ke-24 adalah menghilangkan sikap sombong. Sombong seringkali terjadi tanpa disadari oleh seseorang. Dan sayangnya, sombong inilah yang membuat orang-orang cenderung untuk menjauh dari kita, karena tidak ada orang yang menyukai kesombongan. Kesombongan berarti kita tidak bisa menghargai orang lain dan terlalu menyanjung diri terlalu tinggi. Ini tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki sifat tahu diri. Karena semakin tahunya kita terhadap diri sendiri, akan membuat kita mengingat bahwa kita memiliki banyak sekali kekurangan yang mungkin orang lain yang kita sombong terhadapnya lebih baik dari diri kita. Dan alasan terakhir atau yang ke-25 adalah menjadi tahu diri akan membuat kita bisa mencapai kebahagiaan secara menyeluruh. Kebahagiaan secara menyeluruh berarti kebahagiaan dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa, dalam ruh kita, maupun dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Karena semakin kita paham bagaimana diri kita sebenarnya, akan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan ini. Kita akan tahu batasan-batasan yang seharusnya tidak kita lampaui. Dan kita akan tahu bagaimana untuk bersikap di hadapan berbagai macam jenis orang, yang mana akan membuat kita semakin dihargai oleh orang lain, karena kita bisa menghargai orang tersebut. Kita juga akan bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban kita, dan juga kita akan paham bagaimana untuk menyikapi setiap permasalahan dan konflik yang terjadi di lingkungan kita,
yang mana tentu saja akan mengarahkan kita kepada hal-hal positif atau respon-respon positif dari orang lain maupun dari diri kita sendiri, yang tentu saja akan membuat kita mencapai kebahagiaan secara menyeluruh. Tanggung jawab yang bisa kita tuntaskan secara maksimal, mimpi yang bisa kita raih secara jelas, masalah yang bisa kita kontrol dengan tenang, dan pergaulan yang selalu sehat yang bisa kita kembangkan setiap hari, tentu saja akan membuat kita menjadi orang yang lebih tenang dan lebih bisa mencapai kebahagiaan. Sekian dulu dari program Diri, semoga bermanfaat. Wassalam.